Alhamdulillahirabbil alamin. Bi rahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqihi yaqtadid dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur kita curahkan kepada Zat yang Maha Rahman dan Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajahah, kita dapat berkumpul di tempatnya Pak Haji Thorik. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ada dalam keberkahan. Amin. Sebagaimana yang tadi kita sudah dengar banyak bahwa sebetulnya acara ini serba dadakan, termasuk barusan saya juga ditembak dadakan. Tetapi mudah-mudahan berbagai macam hal yang sudah dialami kita bersama selama kita berkecimpung, bergabung, berkumpul, bersenang ria, berbagai macam hal sama-sama kita rasakan. Khususnya di Al-Hidayah, saya rasa kita tidak satu nasab, tetapi ternyata kita satu nasib, bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan ungkapan yang dinyatakan Rasul irham man dunaka wa ihtari man fauqaka itu, sekalipun kita bergaul bersama tetapi ternyata terasa oleh kita umurnya yang lebih, ilmunya yang lebih, itu mengayomi kepada yang di bawahnya. Umurnya yang kurang, ilmunya yang kurang pun tetap hormat, sehingga terasa oleh diri saya secara pribadi berkumpulnya kita, sekalipun umur berbeda, pengalaman berbeda, tetapi ternyata dengan satu nasib itu terasa kenikmatan yang dikumpulkan dengan sebutan silaturahmi. Nah, mudah-mudahan mungkin acara ini yang tadinya akan diadakan di vilanya Pak Haji Ridwan, qadarullah jadinya di rumah Pak Haji Thorik. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan. Nah, itu. Mungkin tadi dikatakan ingin disampaikan sepatah dua patah kata berkaitan tentang saum Ramadan. Banyak di kalangan masyarakat luas ketika akan bertemu dengan bulan Ramadan itu dengan berbagai macam hal. Ada yang ungkapannya itu dengan sebutan papajar, itu kalau di Cianjur. Jadi papajar itu makan bersama, sekalipun tidak ada sunnah Rasul harus melakukan hal yang seperti itu. Nah, itu berbagai macam nama yang berbeda, tetapi perwujudannya sama, berkumpul, makan bersama, mungkin untuk melampiaskan makan terakhir di siang hari. Tetapi tidak ada salahnya. Hanya yang pokok, tidak ditentukan hari, tidak ditentukan dan dinyatakan ini adalah sunnah Rasul. Ini hanya sekedar kita berkumpul untuk mewujudkan kita makan bersama. Tiada lain mensyukuri nikmat sehat dan waktu luang kita. Nah, itu. Nah, mungkin beberapa saat lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu yang senantiasa kita kenal. Di dalamnya itu ada satu syariat yang disebut dengan ungkapan saum. Saum itu asal katanya itu mungkin dari ungkapan yang dinyatakan artinya itu al-imsaku. Saum itu menahan. Sedangkan secara syar'i ungkapan saum itu bukan hanya sekedar al-imsaku, tetapi menahannya ditentukan. Karena nanti dari satu sisi bukan di dalam bulan Ramadan pun ada orang yang mewujudkan yang disebut al-imsaku, menahan diri dari makan beras, nasi maksudnya. Ada orang itu tidak makan makanan tertentu, itu secara lugah. Tetapi ternyata ketika kita melihat secara syar'i, yang dimaksud al-imsaku dalam saum tiada lain adalah anil akli, dari makan, wasyurbi, dari minum, wagosyanin nisa, juga bersebadannya suami dan istri. Ditentukan waktunya, menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu untuk mewujudkan yang disebut dengan bersenggamanya suami dan istri.
ternyata dinyatakan minal fajri ilal maghribi, dari mulai datangnya waktu fajar, yakni waktu datangnya sholat subuh, ilal maghribi, sampai datangnya waktu sholat maghrib. Hanya sudah barang tentu ungkapan al imsaku anil akli wa syurbi wa ghasyani nisa minal fajri ilal maghribi ini itu yang pokok. Karena banyak orang beranggapan yang pokok menahan lapar dengan tidak makannya, yang pokok menahan dahaga dengan tidak minumnya, yang pokok bisa menahan hawa nafsunya dengan tidak mewujudkan hubungan suami istri di siang hari. Tetapi ternyata ketika orang berpatokan kepada tiga perkara tersebut, ternyata banyak orang melakukan perkara-perkara kesalahan, sehingga saum yang dia wujudkan menjadikan saum yang abasa, menjadikan saum yang sia-sia. Nah itu. Nah makanya kenapa ternyata di satu sisi ketika Rasul menyatakan untuk terwujudnya saum sampai kepada derajat la'allakum tattaqun, itu dasarnya dia wujudkan imanan wahtisaban. Kalau hanya menahan yang tiga perkara tadi tanpa didasari iman, tanpa didasari mengharap ganjaran daripada Allah, perkara itu menjadi perkara yang abasa, menjadikan perkara yang sia-sia. Maka daripada itu nanti bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum yang dasarnya iman, ihtisab, maka ternyata dengan menahan haus, menahan laparnya, menahan hawa nafsunya, maka akan timbul perkara-perkara yang lain di kemudian hari. Yang mana diantaranya dalam dirinya dengan saumnya itu akan terasa tazdidul iman, akan terasanya bertambah dalam dirinya itu keimanan yang ada dirinya. Di luar bulan Ramadan dia tidak pernah bangun malam hari 2/3 malam, tapi dengan datangnya bulan Ramadan dia mampu. Sekalipun bangun pada saat itu dia mewujudkan syahwat. Karena dengan adanya ungkapan tazdidul iman dalam diri, dia tahu, dia dengar, dengan mendengar, membaca bahwa fitasyahuri barokah, dalam syahur itu terdapat barokah. Dia yang biasanya tidak bangun malam 2/3 itu, dia bangun untuk syahur. Yang biasa sholat subuh kesiangan, ternyata dia sambung. Kebaikan itu dia wujudkan dengan melangsungkan sholat berjamaah subuh. Terus berkesinambungan, dia wujudkan perkara-perkara yang tidak biasa dia lakukan. Sekalipun tidak mustahil dia biasa melakukan, tajdidul iman dia lebih menambah. Yang tadinya tidak membaca Al-Quran menjadi membaca Al-Quran. Yang tadinya membaca Al-Quran hanya 1-2 ayat, dalam bulan Ramadan menjadi 5 ayat. Makanya wajar apabila dalam bulan Ramadan itu ternyata futihat abwabul jannah, dibukakannya pintu-pintu surga itu karena banyak perkara-perkara kebaikan yang dia raih, yang didasari imanan wahtisaban tadi. Nah makanya tazdidul iman ini nanti akan dirasakan bukan oleh orang lain. Tazdidul iman akan dirasakan oleh dirinya. Apakah dengan datangnya bulan Ramadan itu ada dalam diri kita bertambah kualitas keimanan, atau hanya sekedar justru yang kusuk? Keimanan itu bukan bertambah tapi berkurang. Tidak mustahil ada orang yang seperti itu. Saum Ramadan datang lagi, haus, lapar, tidak bisa menahan hawa nafsu. Nah itu banyak hal orang yang seperti itu. Tetapi ternyata untuk orang-orang yang begitu berharap dirinya termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, dia akan senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi saum Ramadan itu dengan berbagai macam hal apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk orang yang dalam dirinya ketika dalam bulan Ramadan tajdidul iman, saumnya dia jengkapi, kemudian kebaikan membaca Qur'annya, bersedekahnya, melakukan sholat malamnya dia wujudkan,
Bahkan ketika min ashril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir di bulan Ramadan, dia mampu mewujudkan yang disunahkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan iktikaf, maka orang itu begitu berharap la'allakum tattaqun, sehingga wajar dan pantas apabila orang yang tajdidul iman, dia butuhkan imanan wahtisaban, apa yang ada dalam 10 terakhir di bulan Ramadan yang dikenal dengan Lailatul Qadar akan dia raih. Kenapa? Karena dia yakini dengan saumnya, dengan sholat malamnya, dengan teraihnya Lailatul Qadar, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni oleh Allah daripada perkara-perkara dosa yang sudah dia lakukan. Perkara-perkara dosa bukan hanya sekadar diwujudkan, tetapi disertai dengan perwujudan taubat. Ketika kita mewujudkan dengan dirasakan itu ada perbuatan salah, kita mengakui bahwa itu perbuatan salah, kita mengakui dan mewujudkan dengan ungkapan adanya penyesalan dalam diri. Kemudian juga kita berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Nah, apabila hal-hal yang seperti itu sudah kita siapkan dalam hal nanti dalam mewujudkan saum Ramadan, maka saum Ramadan yang kita lakukan dengan menahan laparnya, menahan hawa nafsunya, menahan hausnya, akan sampai kepada derajat la'allakum tattaqun. Yang selanjutnya, orang melaksanakan saum Ramadan setelah dirinya mendapatkan la'allakum tattaqun, derajat takwa akan meningkat kepada satu ungkapan yang dinyatakan dengan ungkapan talinul masyair. Talinul masyair itu secara bahasa artinya bahwa orang itu akan memiliki perasaan yang halus. Dia akan senantiasa ketika dia bermasyarakat, ketika dia bersosial dalam ruang lingkup bermasyarakat, dia melihat ketika dia akan makan, tidak mustahil tetangganya belum makan, depan, kiri, kanan, belakang. Akhirnya dengan adanya perasaan dalam diri talinul masyair, perasaan ada kewajiban dalam diri menyisihkan sebahagian rizki untuk tetangga yang terdekat, maka ternyata derajat takwa yang ada dalam dirinya betul-betul sudah tertanam dan diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga ketika dirasakan hal-hal yang seperti itu, maka akhirnya orang itu menjadi la'allakum tashkurun. Makanya kenapa dalam ayat Al-Baqarah 183 itu berkesinambungan sampai ayat 187, la'allakum tattaqun in kuntum ta'lamun. Dengan saumnya kamu akan mengetahui bahwa ternyata saum itu memiliki berbagai macam faidah yang akan dirasakan. Itu tadi diantaranya hal-hal yang di luar praduga yang kita rasakan ternyata menjadikan dirasakan oleh diri kita. Seperti hal ini, kita bisa berkumpul, bercanda yang tidak melanggar syar'i, ternyata itu tidak terlepas dari hal-hal karena kita melakukan, mewujudkan, sekalipun tidak satu nasab, ternyata satu nasib, kita bisa mewujudkan kehidupan ini dengan perwujudan yang tidak terlepas daripada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga berkumpulnya kita ini la'allakum tashkurun menjadi perkara yang perlu kita syukuri, karena orang tidak bisa yang banyak seperti kita melakukan hal yang seperti ini. Saya begitu ta'ajub, saya begitu merasakan berbagai macam hal kenikmatan ketika dirasakan lebih banyak daripada ikhwan semua yang bisa bergabung dalam mewujudkan berjamaahnya berbagai macam hal, sholatnya, pengajiannya, tadarusnya, dengan berbagai macam hal. Kita rasakan satu sama lain dengan melaksanakan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu dirasakan. Ternyata ketika ada yang salah di antara kita, kita saling mengingatkan. Ketika ada kelebihan rezeki, kita saling berbagi. Ternyata watawasau bil haq, watawasau bis sabr sudah kita rasakan dalam perkumpulan dan perwujudan yang dirangkum dengan satu nama small, sesepuh Masjid Al-Hidayah Logam. Nah, mudah-mudahan hal ini bukan hanya berlanjut di dunia,
tetapi ilal akhirat, sampai ke akhiratnya kelak. Nah, mudah-mudahan la'allahum yarsyudun, akan terasa nanti ternyata apa yang kita lakukan ini betul-betul ada dalam kebenaran. Artinya bukan hanya perkumpulan yang sia-sia, tetapi ternyata menjadikan perkumpulan yang betul-betul menambahkan keakraban, menambahkan satu kebaikan dengan cara kita saling berbagi dengan berbagai macam hal kelebihan yang kita miliki. Mungkin ada yang lebih dari segi tenaganya, ada yang lebih dari ilmunya, ada yang lebih dari hartanya, ada yang lebih dari berbagai macam halnya. Ternyata dalam ruang lingkup small sudah dirasakan satu sama lain saling berbagi, dan akhirnya dirasakan sehingga apa yang kita rasakan itu sesuai dengan moto kita, hayatuna kulluha ibadatun, hidup kita seluruhnya kita wujudkan untuk ibadah. Insya Allah 24 jam dari mulai kita tidur sampai kita membukakan mata kita tidak terlepas daripada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja sepatah dua patah kata yang tidak disiapkan, mudah-mudahan saja bisa menambah keilmuan kita, sehingga ternyata ibadah yang perlu kita lakukan bukan hanya sekedar ibadah yang tanpa ilmu, tetapi kita wujudkan dengan ilmunya, dengan keimanannya, dengan pengharapannya, sehingga apa yang kita wujudkan semua tidak terlepas dari perkara yang sia-sia. Sedikit yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa ada dalam barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.